Kota Sargana dari channel Tekdu Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Nah, kita rakit komputer nih. Akhirnya komputer lagi dengan budget yang mid-range ya teman-teman, untuk zaman sekarang di tahun 2021 akhir. Jadi di bulan November ini kita bakal rakit komputer yang menghabiskan budget sekitar 9-10 juta. Nah, kebutuhan untuk komputer ini sendiri itu untuk gaming ya, terutama Valorant, yang game zaman sekarang ya teman-teman mainin juga kan. Jadi game Valorant sendiri sih sebenarnya enteng, tapi kalau bisa lebih GG kenapa enggak? FPS-nya lebih tinggi dan juga gameplaynya lebih smooth pastinya. Dengan budget 9-10 jutaan ini kita akan mendapatkan spek, nanti kita bahas ya di list spesifikasi yang aku jelaskan. Kalian bisa lihat di samping ini, kelihatan PC-nya sangat gagah sekali dan juga keren. Dan pastinya PC zaman now itu RGB, menggunakan fan yang warna-warni kayak pelangi gitu ya, selera lah ya. Kalau aku sih kalau misalnya RGB-nya seperti ini sih masih oke ya. Nah, nanti kita bahas fan-nya pakai apa sih. Walaupun kita sekarang masih pandemi nih, pandemi rakitan PC karena masih mahal-mahalnya juga, tapi ya mau gimana lagi, ya mau nggak mau budget lebih lah ya. Nah, pasti kalian penasaran kan spesifikasinya kayak gimana? Ini dia part-partnya. Yang pertama, aku menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i5 10400F. Memiliki 6 core dan juga 12 thread. Boost clock sendiri mencapai 4,3 GHz. Nah, prosesor ini tidak memiliki integrated graphic atau bisa dibilang harus punya VGA ya teman-teman, karena ada kode F di belakangnya, yaitu non internal graphic. Kenapa kok aku ambil prosesor ini? Karena aku menggunakan VGA dedicated. Nanti kita bahas. Nah, prosesor ini sendiri itu harganya cukup oke ya, dan juga bersahabat dengan performa yang mantap. Aku mendapatkan dalam kondisi tray dengan cooling dari Deepcool di harga 2.200.000. Motherboard yang aku gunakan untuk PC rakitan kali ini yaitu dari Gigabyte H510M DS2H. Jadi motherboard ini merupakan chipset 500 yang paling rendah ya, alias chipset yang kelas low end. Walaupun motherboard ini kelas low end, tapi udah memiliki kualitas yang oke kok. Dan juga brandnya juga udah terkenal, yaitu dari Gigabyte. Motherboard ini sangat simpel banget ya, memiliki 2 slot RAM saja dan juga 1 slot untuk M.2 SSD. Nah, kelebihannya juga sudah support dengan SSD M.2 NVMe Gen 3x4. Kalian kalau misalnya nggak punya NVMe, cukup menggunakan SATA juga bisa. Jadi nggak usah pakai SSD SATA ya, yang 2,5 inch, pakai M.2 aja sudah bisa masuk. Untuk jalur PCI untuk VGA ini sudah menggunakan PCIe Gen 4 ya. Oh, udah istimewa. Ya, untuk nilai plusnya sendiri ini memiliki budget yang minim ya. Motherboard ini juga bergaransi resmi selama 3 tahun ya teman-teman. Jadi aman kalau motherboard ini rusak. Aku mendapatkan motherboard ini di harga 1.100.000. Beralih ke RAM yang aku gunakan kali ini adalah dari G-Skill, yaitu Ripjaws V 16GB atau 2x8GB berkecepatan di 2666 MHz. RAM ini juga sudah pernah aku gunakan ya di rakitan PC Telon sebelumnya. Kalian bisa tonton di sini. RAM ini memiliki bodi berwarna merah yang tentunya paling beda sendiri ya dari komponen-komponen lainnya. Tapi nggak apa-apa, walaupun warnanya merah ya, tapi tetap cakep sih. Mungkin kalau untuk PC rakitan yang aksennya berwarna merah itu oke banget sih. Cuman kalau ini ya boleh lah. Untuk bodinya sendiri kelihatan elegan dan juga terdapat tulisan G-Skill di atasnya, menandakan merek dari RAM tersebut. Udah cakep banget ya. Kenapa kok aku ambil di kecepatan 2666 MHz? Karena motherboardnya sendiri itu udah mentok di segitu ya, nggak bisa di overclock juga. Ya, menyesuaikan budget dan memaksimalkan performa. RAM ini aku dapatkan dalam kondisi baru di harga 650.000 satu kepingnya. Nah, ini ada 2 keping, jadi di harga 1.300.000 untuk 16 GB. Nah, kita lanjut ke VGA. Jadi VGA ini aku dapatkan yaitu dari Nvidia GeForce GTX 1050 Ti bermerek Palit. Nah, ini adalah komponen yang termahal dari PC rakitan ini ya. GTX 1050 Ti dari Palit ini memiliki single fan
jadi satu fan aja dengan heatsink yang apa adanya ya. Cuman untuk GTX 50 Ti ini udah cukup kok untuk cooling yang nggak terlalu besar, nggak terlalu beefy, jadi masih enteng sih kalau untuk mendinginkan chipsetnya. Nah, kenapa kok aku juga ambil VGA ini, karena stoknya udah susah banget untuk GTX 50 Ti dalam kondisi baru. Jadi ini aku bejo dapatnya juga, alhamdulillah. Untuk performa sendiri nggak usah diragukan lagi, GTX 50 Ti ini masih oke kok untuk kegiatan kita sehari-hari seperti gaming dan juga editing. Masih mantap dan lancar jaya. Memiliki VRAM 4 GB yang masih bisa untuk capable main game-game dengan resolusi dan juga settingan disesuaikan. Apalagi untuk game AAA zaman sekarang udah berat-berat, ya mungkin medium low masih oke. Untuk VGA sendiri aku dapatkan dalam kondisi baru dan juga bergaransi resmi di harga 3.750.000. Untuk storage yang aku gunakan pastinya harus pakai SSD dong, nggak boleh nggak pakai SSD. Jadi untuk SSD yang aku gunakan adalah dari Vigen Turbo 256 GB SATA. Ini SSD berbentuk M.2 karena aku nggak mau ribet untuk kabel manajemen juga di belakang yang pakai 2,5 inch, jadi pakai M.2 aja karena motherboardnya juga udah support. Ya biasalah menggunakan SSD dari Vigen karena harganya oke dan juga garansinya mudah. Jadi ini pilihan yang oke buat aku sih menurutku. Dan untuk storage data besar aku menggunakan harddisk dari Seagate 500 GB. Ya cukuplah untuk menyimpan game dan juga data-data besar, jadi masih oke banget sih, menyesuaikan budget juga. Jadi SSD Vigen ini aku dapatkan dalam kondisi baru di harga 500.000 dan juga harddisk dalam kondisi baru juga di harga 250.000. Nah, PSU yang aku gunakan yaitu dari Deepcool DN580 Plus White. Jadi PSU ini memiliki kapasitas 500 watt dan juga sudah bersertifikasi 80 plus watt yang tentunya aman untuk komponen-komponen yang ada di PC rakitan kali ini. Ini juga sudah aku pernah pakai di PC rakitan yang subscriber kedua ya. Kalian bisa tonton di sini. Memiliki 6 plus 2 pin. Untuk PCIe ada 2 buah, jadi untuk VGA card yang membutuhkan daya kalian bisa pakai. Untuk opsi upgrade sendiri tentunya kuat ya. Untuk GTX 1660 Ti dan juga RTX 2060 mungkin ya cukup lah ya. Nah, untuk PSU Deepcool DN580 Plus White sendiri aku dapatkan dalam kondisi baru di harga 550.000. Untuk fan yang aku gunakan untuk exhaust yaitu menggunakan dari PC Cooler FX 123. Lah, mati sendiri. Jadi fan ini memiliki warna statik ya RGB seperti itu, jadi nggak bergerak-gerak dan juga tidak bisa disetting. Aku mendapatkan fan ini di harga Rp60.000. Nah, untuk casing sendiri yang aku gunakan di PC rakitan kali ini beda ya, nggak Armageddon lagi, melainkan dari Cube Gaming Airchef. Cube Gaming Airchef ini sudah mendapatkan 3 fan yang ada di depan ini, jadi udah include kalau kalian beli casing ini. Fannya RGB ya tentunya udah cakep lah ya kalau kalian suka RGB. Untuk desain sendiri keren ya, cukup cakep. Ada mesh di depan dan juga ini formnya MATX ya teman-teman untuk motherboard yang MATX. Untuk di dalamnya sendiri cukup luas dan juga kalau kalian bisa ngerapihin kelihatan clean sih di sini. Udah cakep banget. Tentunya untuk casing zaman sekarang sudah ada PSU covernya. Jadi sudah tidak terlihat kabel-kabel yang berantakan di bawah sini. Untuk opsi tempat penyimpanan terdapat 2 untuk SSD dan juga di bawah untuk hard disk. Untuk kabel manajemennya sendiri cukup oke ya, cukup luas dan juga kalian masih bisa untuk ngumpetin kabel-kabel yang sudah tidak terpakai. Untuk materialnya sendiri yang digunakan ya cukup tipis karena ini juga casing yang budget banget nih. Udah budget tapi dapat fan dan juga tampilan keren, why not? Kalian bisa menebus untuk casing ini di harga 450.000 saja. Nah, itu dia part-part yang digunakan untuk PC rakitan 10 juta kali ini. Menurut kalian oke apa enggak? Ya nanti kita lihat benchmarknya ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Ini dia list harganya.
Nah, gimana nih menurut kalian untuk PC 10 juta di tahun 2021 akhir ini? Mantap gak? Worth it apa enggak? Apakah udah puas menurut kalian mendapatkan FPS seperti itu? Kalau menurutku sendiri sih, walaupun pandemi komputer seperti ini, tetapi untuk part-part lainnya masih mendapatkan harga yang oke dan wajar ya. Seperti prosesor, SSD, RAM, motherboard itu harganya masih normal. Cuman untuk VGA-nya sendiri yang masih mahal sih. Ya, worth it lah. Untuk performa sendiri gak usah diragukan lagi, mendapatkan FPS yang oke banget dan juga game-game yang agak berat itu playable banget nih. Karena berkat dari VGA yang digunakan yaitu Palit GTX 1050 Ti. Apalagi PC ini digunakan fokus untuk main Valorant. Wah, udah gak usah diragukan lagi deh, udah top banget pokoknya, top tier. 100 FPS lebih. Gila gak sih? Mantep parah. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah rakit PC zaman sekarang itu worth it? Kalau pandanganku sendiri ya, gimana caranya kita untuk memaksimalkan budget di saat ini? Ya kalau misalnya budgetnya ada dan juga kalian mau rakit dan butuhnya sekarang, ya rakit aja nggak apa-apa, nggak usah nunggu tahun depan. Karena nggak ada yang tahu kan tahun depan makin naik apa turun. Ya itu gambling. Kalau kalian emang mau rakit dan butuh saat ini, rakit aja. Kalau kalian masih bisa bersabar untuk menggunakan device kalian, ya nggak apa-apa, sabar aja. Kita bicara untuk kelebihan sendiri. Kelebihannya ini tentunya udah menggunakan VGA, RAM-nya udah 16 GB, prosesornya juga udah upgradeable karena ini Intel Gen 11 ready. Jadi kalau kalian mau upgrade untuk Intel 11400F dari i5 yaitu masih oke banget sih. Kalau kalian mau upgrade VGA juga masih bisa karena PSU-nya 500 watt dan juga ada PCIe 8 pin ada 2. Jadi bisa upgrade ke VGA yang lebih tinggi lagi. Pastinya ini untuk opsi storage-nya udah oke, 256 GB SSD dari Vigen dan juga harddisk 500 GB dari Seagate. Untuk Windows kenceng dan juga untuk data besar dan lapang. Mantap. Bicara tentang kekurangan sendiri sih pastinya masih ada kekurangan ya. Karena untuk slot dari RAM-nya itu udah nggak bisa di-upgrade lagi. Cuman memiliki 2 slot yang udah terpasang 8x2 ya. Jadi 16 GB. Ada lagi di bagian fan-nya yang masih menggunakan fan dari Deepcool. Walaupun Deepcool tapi Deepcool yang seri rendah. Jadi menurutku sendiri opsi kedepannya yaitu upgrade fan sih, agar suhunya bisa tetap terjaga dan juga masih bisa main game tanpa panas-panasan. Itu dia rakitan PC 10 juta kali ini. Menurut kalian mau nggak kalau rakit PC dengan spesifikasi seperti ini dengan budget 10 juta? Apakah kalian ada saran-saran PC 10 juta harusnya kayak gimana? Langsung aja komen ya teman-teman, biar aku juga tahu. Bagi kalian yang ingin rakit PC seperti ini atau menanyakan mengenai hal-hal teknologi yang ada di zaman sekarang, langsung aja kalian bisa follow dan juga DM di IG aku yaitu @atasa_airgana dan juga IG baru kita yaitu @techdung TECHDUNG. Langsung aja follow dan juga DM ya teman-teman. Nah, kita bertemu di lain kesempatan lagi. Sekian dan